Salam God Lovers. Mari hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu memuji memuliakan Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Salam, God's Lover, apa kabar? Sukacita dan damai sejahtera kiranya bersama-sama dengan kita. Saya ingin kita bersama-sama membaca renungan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Tentu kita tidak akan baca secara keseluruhan. Temanya adalah lihat siapa yang membaca saudara. Saya akan baca dari ayat 13 sampai ayat 17. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. God's Lover yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang hidup di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan, karena kita tahu nggak ada manusia yang sempurna. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang dapat luput dari kesalahan, luput dari dosa. Baik itu dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, maupun dosa perbuatan. Ketika kita melakukan sesuatu kesalahan atau tindakan yang tidak berkenan di hadapannya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, berarti kita telah melakukan perbuatan dosa. Dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari justru dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sayangnya ada banyak orang menyembunyikan dosa dan kesalahannya ketimbang mengakuinya di hadapan Tuhan, bahkan terhadap orang lain. Kebanyakan dari kita orang-orang lebih memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya, dan lebih mementingkan menjaga kesan yang baik di hadapan orang lain. Ada cerita suatu hari seorang profesor memarahi anaknya karena anaknya sedang main gadgetnya.
Lalu profesor ini bertanya, kamu nonton apa? Anaknya menjawab, enggak, ini main game. Kamu nonton apa? Sembari marah, enggak, ini main game. Oh ya, profesor ini sudah membuat sebuah robot yang bisa mendeteksi kebohongan. Ketika ada kebohongan, dia deteksi, dia bisa bereaksi. Nah, ketika anak itu berkata tidak jujur, robot itu menampar, pare. Bapaknya marah, kamu bohong ya, apa yang kamu lihat? Akhirnya anak itu mengaku dia nonton situs porno. Ayo kamu kecil-kecil segala macam, belajarlah hidup taat kepada Tuhan, hiduplah benar dan lain sebagainya. Lalu sang profesor ini bilang, ayah tidak pernah melakukan hal ini seusia kamu. Tiba-tiba robotnya menampar sang profesor. Lalu dari kamar istrinya keluar. Ayah kenapa? Kenapa memarahi? Kenapa? Apa yang dilakukannya? Ayahnya marah-marah gini-gini. Ayah nggak boleh seperti itu. Ini kan anak kita, kata si ibu. Tiba-tiba robotnya menampar ibunya. Saudara dari cerita ini tahu ternyata semuanya melakukan kesalahan. Bahkan sang ibu itu pun berbohong, mengatakan bahwa itu anaknya, tetapi ternyata bukan anak mereka, tapi anak dari pria lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, God lover, untuk perilaku-perilaku tertentu orang juga tidak mau menanggung malu. Sebagai contoh, sedikit dari kita mau berjalan berkeliling misalnya dengan ada tulisan, saya orang Kristen yang tidak pernah meluangkan waktu untuk berdoa, misalnya membaca Alkitab. Atau mungkin dikatakan peringatan, saya anak Tuhan yang selalu suka bergosip. Atau berhati-hatilah, saya dikuasai oleh nafsu, saya pemarah dan bukan peramah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mendaki kita memakai tanda-tanda seperti itu, apakah keinginan kita untuk dihormati orang lain membuat kita takut? Menyatakan kondisi rohani kita yang tidak sesungguhnya? Apakah cara kita menjawab pertanyaan tersebut akan berbicara banyak tentang rasa malu kita di hadapan Tuhan yang selalu menilai kita dengan tepat? Apakah mungkin kita lebih takut kepada pendapat orang lain, apa yang dikatakan orang lain tentang kita, ketimbang apa yang Tuhan pikirkan tentang kita? God lover, dosa kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Marilah kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, agar kita dapat terus beroleh kasih karunia. Karena pada saat ini kita merupakan manusia baru yang hidup oleh karena firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan takut dan rasa hormat di dalam nama Yesus Kristus. Hiduplah demi perkenanan Tuhan dan bukan demi perkenanan manusia. Jangan pernah menyembunyikan kesalahan-kesalahan saudara atau dosa saudara. Akuilah di hadapan Tuhan. Karena suatu saat itu akan muncul dan akan terbongkar dan cacat kita tidak akan terhapus selama-lamanya. Oleh karena itu, hiduplah benar di hadapan Tuhan, peliharalah kekudusan dengan menuruti segala perkataan-perkataan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang harusnya menjadi obsesi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami diingatkan kembali, biarlah kami belajar hidup terbuka, membiarkan semua orang menilai dan membaca kami, dan tidak pernah menyembunyikan apa yang tidak menyenangkan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan kami untuk belajar untuk hidup terus-menerus kudus di hadapan Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. God lovers, diharapkan bisa membagikan renungan ini kepada siapapun, saudara dan kerabat maupun teman-teman kita, agar sama-sama kita bisa diberkati setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.